Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Cindy Riswana Putri 2620039 dan Emma Tami Lestari 2620040 Bimbingan Konseling 3B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik pemahaman peserta didik di TK dan pemanfaatan data hasil asesmen. Materi pertama akan dijelaskan oleh Emma Tami Lestari. Teknik pemahaman peserta didik di TK. A. Teknik tes. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Sedangkan tes adalah sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Penggunaan dari teknik tes bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid, 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid, 3. Mengecek kemampuan belajar, 4. Memahami kesulitan belajar, 5. Menilai efektivitas mengajar. Penggolongan tes berdasarkan atas aspeknya, yaitu 1. Berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. A. Tes seleksi. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik. B. Tes awal. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengikuti sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. C. Tes akhir. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. D. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. E. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk setelah mereka melakukan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. F. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran sesuai diberikan. 2. Berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan. A. Tes intelijensi merupakan suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. B. Tes bakat merupakan suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. C. Tes kepribadian merupakan suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang terorganisasi secara dinamis dan sistem psikologis dalam sisi individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. D. Tes prestasi belajar adalah suatu alat atau tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran. E. Tes sikap adalah salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkapkan predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia di sekitarnya. 3. Berdasarkan aspek penggolongan lainnya. A. Dititik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan. 1. Tes individual, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang testi saja. 2. Tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang testi. B. Dititik dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes. 1. Power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan untuk testi untuk menyediakan tes tersebut tidak dibatasi. 2. Speed test, yakni tes di mana waktu yang disediakan tersebut dibatasi. C. Dititik dari segi bentuk responnya. 1. Verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat. 2. Non-verbal test, yakni tes yang menghendaki respon dari testi berupa tindakan atau tingkah laku. B. Teknik non-test. Teknik non-test merupakan teknik untuk memahami individu yang menggunakan instrumen yang berstandar dan tidak berstandar. Berikut beberapa jenis teknik non-test yang digunakan dalam mengumpulkan data pada pelayanan konseling. 1. Observasi adalah suatu proses pengumpulan data non-tes dengan cara mengamati berbagai tingkah laku yang dimunculkan responden. 2. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data non-tes dengan menggunakan teknik pertanyaan secara lisan pada responden. 3. Angket adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara mengisi daftar isian yang telah disediakan sesuai dengan respon dari responden. 4. Sosiometri adalah instrumentasi non-tes untuk mengungkapkan keadaan hubungan sosial responden dalam suatu kelompok. 5. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dipergunakan pembimbing dengan cara melihat atau meneliti data dokumen siswa yang tersimpan di tempat lain. 6. Biografi adalah suatu metode untuk memahami kepribadian seseorang dengan mempelajari riwayat hidup seseorang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Riswana Putri.
Selanjutnya, pemanfaatan data hasil asesmen. Data hasil asesmen adalah data yang diperoleh melalui teknik tes dan non-tes. Data hasil pemahaman terhadap peserta didik atau konseli dapat digunakan untuk 1. Membuat profil individual setiap peserta didik atau konseli. Berdasarkan data hasil asesmen, maka setiap peserta didik dapat disusun profil yang menggunakan tentang identitas diri peserta didik, karakteristik tugas perkembangan, klasifikasi kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, kesiapan belajar, kemampuan hubungan sosial, kematangan emosi, prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki, latar belakang keluarga, sekolah, masyarakat, serta gambaran tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. 2. Membuat profil kelas. Berdasarkan data individual peserta didik atau konseli tersebut, maka dikembangkan profil kelas. Setiap kelas memiliki profilnya sendiri-sendiri. Profil sebaiknya dituangkan ke dalam bentuk matrik. Dengan profil kelas ini, dapat diketahui kedudukan peserta didik atau konseli dalam kelasnya. Profil akan menggambarkan variasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir. 3. Menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan profil individual dan kelas disusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar atau lintas kelas, dan menggunakan media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dirancang secara khusus untuk dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta dapat pula dirancang berkolaborasi dengan staf lainnya. Nitko and Brocard 2007 memaparkan manfaat asesmen sebagai berikut. 1. Asesmen digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Semua informasi yang didapatkan akan dikumpulkan dari hasil asesmen, ditelaah dan dijadikan dasar untuk memutuskan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang. Asesmen digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan mengenai kurikulum dan program sekolah. Hasil asesmen menjadi dasar setiap evaluasi terhadap materi pembelajaran, buku teks, prosedur pembelajaran, kurikulum, program pendidikan, dan program sekolah. Maka bentuk evaluasinya bisa berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama perancangan atau pengembangan materi pembelajaran, langkah pembelajaran, kurikulum, atau program pendidikan sebagai dasar untuk menentukan keputusan mengenai siswa, yaitu berkaitan dengan A. Menyusun pembelajaran termasuk merencanakan kegiatan pembelajaran dan menempatkan siswa dalam urutan pembelajaran, memantau kemajuan siswa dan mendiagnosa kesulitan siswa, memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua mengenai prestasi siswa. Tempatkan siswa dalam tingkat-tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini, tidak ada siswa yang ditolak. Yang C. Mengelompokkan siswa biasanya dilakukan untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. D. Membimbing dan mengarahkan siswa. Hasil asesmen sering membantu siswa menggali potensi diri, memilih dan mempersiapkan karir. Memilih siswa, asesmen digunakan untuk keputusan seleksi siswa atau ditolak atau diterima. F. Meluluskan siswa untuk menentukan apakah siswa sudah menguasai suatu standar kompetensi tertentu. Menurut Lin and Grauland tahun 1985, adapun manfaat asesmen diantaranya sebagai berikut. 1. Peningkatan belajar dan pembelajaran. Informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan A. Kesesuaian dan ketercapaian tujuan pembelajaran, B. Kebermaknaan materi pembelajaran, C. Keefektifan metode pembelajaran. Pemberian nilai dan pelaporan kepada orang tua. Penggunaan prosedur asesmen memberikan dasar yang objektif dan komprehensif untuk melaporkan setiap kemajuan belajar siswa. Penggunaan untuk tujuan lainnya, yaitu hasil asesmen berguna untuk pengembangan kurikulum, membantu siswa dengan keputusan mengenai pendidikan dan keterampilan, dan menilai keefektifan program sekolah. Thorndike
et al. Tahun 1991 mengungkapkan bahwa manfaat asesmen diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut satu, keputusan dalam bidang kelembagaan, yaitu untuk mengarahkan pengambilan keputusan berkenaan dengan apa yang harus diajarkan atau apa yang harus dipelajari dan dipraktikkan oleh siswa baik secara individu, kelompok maupun klasikal. Untuk itu perlu identifikasi kompetensi dalam isi pelajaran maupun keterampilan yang spesifik. Keputusan tentang hasil belajar, hasil penelitian tidak hanya berguna untuk mengetahui penguasaan siswa atas berbagai hal yang pernah diajarkan atau dilatihkan, melainkan juga untuk memberikan gambaran tentang pencapaian program-program pendidikan secara lebih menyeluruh. Keputusan dalam rangka diagnosa dan usaha perbaikan kesulitan-kesulitan belajar siswa perlu dicari penyebabnya dan ditanggulangi melalui usaha-usaha perbaikan. Keputusan berkenaan dengan penempatan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan yang paling tepat bagi setiap siswa. Keputusan yang berkenaan dengan layanan bimbingan dan konseling. Agar layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan siswa yang bersangkutan, maka harus ada informasi yang lengkap dan tepat mengenai siswa tersebut, yaitu melalui pengukuran dan penilaian. 6. Keputusan berkenaan dengan seleksi. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian, dapat dipilih bibit unggul dari siswa untuk program tertentu. Yang ketujuh, keputusan yang berkenaan dengan kurikulum informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian sangat diperlukan untuk mengevaluasi kurikulum. Dan keputusan berkenaan dengan penilaian kelembagaan. Penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan salah satunya oleh hasil belajar siswanya, di mana informasinya diperoleh melalui pengukuran dan penilaian. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.